Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahla Nabila. Saya dari semester 3 di Universitas Matlaul Anwar, Banten. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas dari Ibu Isa Susilawati selaku dosen membaca komprehensif. Saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Kasidah-Kasidah Cinta karangan dari Muhammad Muhyiddin, penerbit Diva Press, dan dicetak pada tahun 2007. Tebal halaman sekitar 302 halaman, dan tokoh dalam cerita novel ini ada Nugroho, Sriwiji, Kisingo, Evi, Retno, Kimaruto. Cerita dalam novel ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Nugroho, yaitu dia berasal dari Dukuh Randualas, di mana Dukuh Randualas ini terkenal sebagai masyarakat yang membuat onar atau banyak sisi gelapnya gitu, dimana mereka itu jauh dari agama dan mereka itu memiliki keyakinan yang sangat tidak masuk akal gitu. Misal mereka berkeyakinan bahwa kakek mereka itu melindungi mereka gitu, sedangkan Nugroho sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, yang dimana wanita ini berasal dari dukuh sebelahnya, yaitu Dukuh Tempel Sari, dimana si Sriwiji ini adalah anak dari ketua dukuh di Tempel Sari yang sangat terhormat, memiliki kecerdasan, agamanya kuat, terus kecantikan gitu, kekayaan, semua berkumpul pada si Sriwiji. Di lain sisi ternyata Sriwiji juga jatuh hati kepada Nugroho, karena Nugroho, dia melihat Nugroho itu ada sisi baiknya gitu, dimana Nugroho itu siap merubah diri gitu agar menjadi lebih baik lagi, dan dia belajar kepada Sriwiji. Dan masalahnya di sini, dimana kampung Randualas, yaitu tempat tinggal si Nugroho, itu tidak pernah menginjakan kaki di perbatasan kampungnya Sriwiji yang di Tempel Sari, karena dari dulu ketika kakeknya si Nugroho, yaitu Kimaruto, yang dulunya perampok, terus pembunuh gitu, pernah berduel dengan Syekh yang tinggal di Tempel Sari. Nah, kalahlah si Kimaruto ini, membuat perjanjian bahwa jangan pernah menginjakan kaki ke Dukuh Tempel Sari dan jangan pernah mengganggu keturunannya gitu. Nah, Kimaruto ini tinggal di daerah Randualas, yang dimana Randualas itu sebenarnya dulunya hutan, dan dia tinggal di situ bersama keluarganya, dan dia sudah menitipkan dari anak keturunannya bahwa jangan pernah menginjakan kaki ke Tempel Sari, jangan pernah mengganggu mereka gitu. Nah, sementara sekarang dimana si Nugroho termasuk keturunannya juga jatuh cinta kepada si Sriwiji. Nah, singkat cerita, rakyat atau masyarakat Tempel Sari tidak terima dengan datangnya si Nugroho, karena si Nugroho itu laki-laki jahat gitu. Sementara Sriwiji membela karena dia yakin si Nugroho ini benar-benar ingin berubah gitu, ingin tahu jalan yang benar kayak gimana. Sedangkan masyarakatnya tidak percaya. Oleh karena itu mereka berperang, berbulan-bulan berperang
satu sama lain. Salah satu sahabat Sriwiji yang bernama Parno, dimana si Parno ini adalah laki-laki baik, soleh, tampan, kaya di kampungnya si Sriwiji. Dia juga meyakini bahwa si Nugroho ini benar-benar ingin berubah gitu. Makanya si Parno ini menulis surat buat kiai keturunan Syekh yang dulu duel di sini. Karena apa ya, Tempel Sari ini benar-benar mengikuti atau mematuhi Syekh itu gitu, dan sampai keturunannya pun dipatuhi gitu, karena percaya mereka itu memiliki jalan yang terbaik, atau apa ya, mereka lebih paham gitu mana yang baik mana yang buruk. Nah, si Parno ini menyuruh Sriwiji agar menemui Nugroho, lalu sama-sama pergi ke kiai itu, yaitu keturunan Syekh yang tadi, memberikan surat gitu bahwa kampung Randualas dan kampung Tempel Sari sedang berperang gak henti-henti. Cuma karena masalah tadi, si Nugroho belajar ke si Sriwiji, yang dimana mereka percaya, dan memang gitu ya, Rasul bilang apa tuh, laki-laki dan perempuan itu gak boleh berduaan gitu. Nah, jadi cuma salah paham sih sebenarnya, karena di novel ini Sriwiji bilang bahwa senyumnya Sriwiji kepada Nugroho itu sama sekali tidak terbersit sekecil apapun untuk punya perasaan buat zina gitu, nggak ada. Bahkan mereka pada belajar agama pun sama-sama nangis gitu, supaya belajar mereka ini kan cuma berdua, jadi belajarnya itu biar diterima gitu sama Allah, biar nggak ada alih-alih belajar bersama gitu ternyata saling menikmati, enggak kayak gitu. Nah, setelah itu ketika Sriwiji dan Nugroho datang ke tempat kiai itu, mereka menikah di situ, dinikahkan oleh si kiai itu. Setelah mereka nikah, mereka tinggal di sana, nggak balik lagi. Sementara di kampungnya itu sedang berperang ganti-ganti, ditambah Nugroho hilang, Sriwiji hilang, maka semuanya itu saling berprasangka buruk gitu. Sriwiji disangka diculik oleh kampung Randualas, si Nugroho disangka diculik oleh Tempel Sari gitu. Makanya ayah si Nugroho selaku ketua dukuh di Randualas diculik oleh si Tempel Sari, dan ayahnya Sriwiji diculik oleh masyarakat Randualas. Nah, jadi kedua ketua dukuh ini sama-sama diancam gitu, kalau enggak dikembalikan. Jadi masyarakatnya itu saling mengancam gitu, kalau enggak mengembalikan si ketua dukuh, mereka bakal membunuh dukuh kalian gitu. Nah, setelah itu ibunya Sriwiji membuat surat kepada Sriwiji, mengirim surat kepada Sriwiji bahwa ayah mereka sama-sama tertawan gitu. Nah, setelah itu Sriwiji dan Nugroho ketika menerima surat itu, mereka langsung pergi ke kampungnya masing-masing, di mana Sriwiji sedang hamil besar, dan mereka berharap bisa jadi Sriwiji gitu ya, disuruh ngebebasin ayahnya si Nugroho, biar Sriwiji aja yang dihukum. Dan Nugroho menyuruh masyarakatnya mengembalikan ayahnya Sriwiji dan Nugroho yang dihukum gitu. Tapi setelah mereka di kampung masing-masing, Nugroho dipukuli oleh masyarakatnya karena telah lari gitu, sedangkan masyarakatnya berperang. Nah, sedangkan Sriwiji pada saat datang di kampungnya bertemu dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Epi dan yang lainnya.
ketika bertemu, Sriwiji langsung diusir karena melihat dia sedang hamil, sedangkan mereka nggak tahu apa-apa gitu ya, dan mereka itu hanya berpikir buruk. Ya udah, Sriwiji diusir, dan mereka bilang kami nggak akan cerita kepada rakyat gitu, kami nggak akan cerita kepada masyarakat di sini gitu. Tapi ternyata bohong, teman-temannya malah cerita ketika Sriwiji pergi dari kampungnya, maksudnya mau menemui Nugroho ke kampungnya, malah si teman-temannya itu menceritakan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Maka orang-orang Tempel Sari langsung menyalakan obor terus nyari Sriwiji, mau menghukum gitu. Nah, ketika itu Sriwiji melahirkan di tengah jalan. Setelah melahirkan, dia kehabisan darah dan meninggal di tempat. Lalu ketika Nugroho sedang dipukuli di kampungnya, itu kan kampungnya kan agak dekat, cuma dipisahin sama gunung. Nugroho mendengar suara teriakan orang manggil-manggil Sriwiji gitu, masyarakatnya manggil-manggil Sriwiji. Lalu Nugroho lari mengejar suara itu gitu. Ketika datang di hutan, di pegunungan, Nugroho dengar ada suara bayi. Dan ketika dia mencari suara bayi itu, ternyata benar istrinya sedang terbujur kaku, dan anaknya laki-laki yang tampan, putih seperti mereka ada di atas dada ibunya gitu. Lalu Nugroho mengazani bayi itu. Lalu kemudian gak lama Nugroho juga meninggal di tempat karena dia itu ketika dia berkelahi, salah satu rakyat Randu Alasnya sendiri, rakyat dia sendiri, itu ada yang menusuk dia pakai pisau gitu, menusuk dadanya sampai dia kehilangan darah juga. Nah, setelah dia dan mereka pun meninggal di situ, dan anak-anaknya itu dan anaknya yang bayi itu ada di antara mereka di tengah-tengah. Ketika itu rakyat Randu Alas kan mengejar Nugroho, dan Tempel Sari mengejar Sriwiji. Ketika mereka datang dan sampai di suara bayi itu, mereka lihat Sriwiji dan Nugroho sudah mati. Lalu mereka mengerumuni gitu ya, maksudnya ngeliatin, dan di dada Sriwiji itu ada surat, dan ternyata suratnya itu dari sahabatnya, yaitu Parno, yang dimana si Parno ini ngasih surat buat si Kiai, buat minta tolong kepada Kiai itu agar mendamaikan dua kampung ini, dan si Parno ini menyuruh Nugroho dan Sriwiji jadi perantara gitu, dan mereka berjuang biar dua kampung ini damai lagi gitu, maksudnya damai gitu, nggak usah perang-perang lagi. Dan di situ akhirnya dua kampung ini tersadar bahwa sebenarnya Nugroho dan Sriwiji itu benar-benar nggak salah, dan cuma mereka yang salah paham. Dan karena mereka benci kepada kampungnya si Nugroho, sehingga membabi buta ingin berperang terus. Dan di situ juga masyarakat dari Randu Alas, yaitu rakyat-rakyatnya si Nugroho, benar-benar ingin bertobat gitu, dan meminta kepada masyarakat Tempel Sari untuk membimbing. Akhirnya bayi itu diurus oleh dua orang ketua dukuh, yaitu keluarganya Sriwiji dan keluarganya Nugroho, dan mereka berjanji, dan mereka itu ingin mempersatukan kampung ini gitu, menjadi satu kampung, yang dimana kampung ini disebut Randu Sari ya, sesuai dengan nama si bayi ini, anak mereka, anak si Nugroho dan Sriwiji. Anak Nugroho dan Sriwiji itu kasih nama lanang Randu Sari, dan kampungnya sekarang itu disebut Randu Sari. Teman-teman, nasihat untuk
novel ini ya, maksudnya nasihatnya itu, kita itu nggak bisa mengetahui isi hati manusia gitu. Jadi misal si orang ini dulunya jahat, bejat, tiba-tiba dia bertobat, berbuat baik, nah kita harus husnuzon gitu, harus husnuzon, yakin gitu, oh dia berubah gitu, hidayah udah ada dia udah nerima hidayah gitu. Sedangkan urusan hati itu urusan dia sama Tuhannya, antara dia tulus atau enggak itu urusan dia gitu teman-teman. Karena di novel ini si Nugroho kan ingin berubah, tapi masyarakat Tempel Sari itu nggak percaya kalau Nugroho itu ingin berubah gitu. Makanya mereka tetap ingin memerangi Dukuh Randualas gitu. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.